kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Saudara, Amsal pasal 16 ayat 1-3 berkata begini: manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya sebagai manusia kita bisa membuat rencana, tetapi kemampuan untuk melaksanakan rencana tersebut berasal dari Allah. Mau ngomong saja, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Nah, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ketika orang membuat rencana, oh yang ini sudah benar nih jalannya, udah bersih, udah clear, udah enak semuanya. Yakin, izinkan Tuhan mengujinya dulu. Karena kadang-kadang ketika kita membuat rencana, wah nanti ya kalau saya melakukan ini A, B, C, D, E, wah nanti cepat dapat untung sekian, wah nanti bisa dapat balik modal dengan cepat. Misalnya ketika orang bikin usaha ya, atau orang merencanakan sebuah proyek yang besar. Apakah semuanya terjadi sesuai dengan rencana kita? Belum tentu. Ya. Makanya dikatakan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah saudara, kalau kita ini mengandalkan akal pikiran kita sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan, wah itu kita sedang ada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Kita pikir kita sudah benar, kita pikir jalan yang kita pikir sudah bijaksana. Ingat, yang terjadi di depan belum tentu seperti yang kita rencanakan loh. Oleh karena itu kita perlu melibatkan Tuhan. Dalam kitab Yakobus dikatakan begini ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita tahu kita perlu bimbingan Tuhan. Kita tahu kita perlu mengandalkan Tuhan. Nah saudara, pernah ikut mencari jejak tidak? Ketika kita ikut kegiatan mencari jejak itu, orang akan meninggalkan tanda-tanda di sepanjang perjalanan yang harus kita lalui agar kita tidak tersesat, agar kita menemukan jalan yang tepat, agar bisa sampai ke titik finish dengan benar. Kita berusaha melihat jejak-jejak yang ditinggalkan oleh panitia acara tersebut. Ya ini miriplah kalau kita mau pergi ke sebuah tempat pakai GPS. Ada arahan-arahan yang diberikan oleh program GPS tersebut. Ya, nah kita harus mengikutinya dengan baik. Ya kita ngertilah GPS buatan manusia itu kadang-kadang ya kita tahu kan nggak sempurna ya bikinan manusia. Tapi kalau GPS-nya Tuhan, arahannya Tuhan itu pasti perfect. Masalahnya adalah kitanya yang kadang-kadang tidak mengikuti arahan Tuhan dengan lengkap, atau kitanya yang tidak mendengar atau mengerti dengan jelas arahan yang Tuhan tetapkan buat kita. Maka firman Tuhan hari ini ya mengingatkan kita, kalau kita mencari jejak saja, kita harus mengikuti setiap arahan yang ada.
apalagi dalam pengambilan aneka macam keputusan dalam hidup ini. Kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam bentuk apa? Mengikuti arahan-arahan yang Tuhan sudah berikan melalui prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita pelajari. Kita butuh mengerti prinsip firman Tuhan, maka belajar firman Tuhan dengan rajin, ya, kepada orang-orang yang mengerti firman Tuhan dengan baik. Ya. Lalu jangan lupa kita bisa berdoa, minta bimbingan Tuhan. Kita bisa berdiskusi dengan saudara-saudara seiman yang dewasa rohani. Bagaimana kita mengambil keputusan dengan benar, gembala atau mentor rohani kita. Nah, dengan demikian kita tidak mengambil keputusan yang salah. Jangan mengambil keputusan hanya karena kita merasa optimis. Wah ya, yang ini pasti berhasil. Belum tentu, kita kan nggak tahu yang terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu selalu rendah hati. Ingat, kita perlu bimbingan Tuhan. Berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh, rendahkan hati kita, tenang. Kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan beri arahan, baru kita bertindak dengan mantap. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan Yesus memberkati.